Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yaitu teori agenda setting. Di sini kami akan membahas tentang teori agenda setting. Perkenalkan, nama saya Novita Ramadhania, NPM D1E 019003. Di sini saya akan membahas tentang pengertian teori agenda setting. Agenda setting teori atau teori penentuan agenda adalah teori yang menyatakan bahwa media massa berlaku merupakan pusat penentuan kebenaran dengan kemampuan media massa untuk mentransfer dua elemen, yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik dengan mengarahkan kesadaran publik serta perhatian kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Teori agenda setting ini pertama kali dikemukakan oleh Walter Lippmann pada tahun 1965 pada konsep The Words of Sight and the Picture in Our Head. Dan juga penelitian empiris teori ini dilakukan oleh Maxcom dan Shaw dan ketika mereka meneliti pemilihan presiden tahun 1972. Mereka mengatakan bahwa antara lain walaupun para ilmuwan yang meneliti perilaku manusia belum menemukan kekuatan media seperti yang disinyalir oleh pandangan masyarakat secara konvensional. Belakangan ini mereka menemukan cukup bukti bahwa para penyunting dan penyiar memainkan peranan yang penting dalam bentuk realitas sosial kita ketika mereka melaksanakan tugas keseharian mereka dalam menonjolkan berita. Dengan demikian, khalayak bukan saja belajar tentang isu-isu masyarakat dan hal-hal lainnya melalui media, mereka juga belajar sejauh mana pentingnya suatu isu atau topik dari penegasan yang diberikan oleh media massa. Baiklah, perkenalkan, nama saya Bima Putra Indo. Pada bagian kali ini, giliran saya yang akan menjelaskan, yaitu asumsi-asumsi teori agenda setting. Asumsi teori ini adalah bahwa jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggap itu penting. Jadi, apa yang dianggap penting media, maka penting juga bagi masyarakat. Dalam hal ini, media diasumsikan memiliki efek yang sangat kuat, terutama karena asumsi ini berkaitan dengan proses belajar, bukan dengan perubahan sikap atau pendapat. Khalayak tidak hanya mempelajari isu-isu pemberitaan, tetapi juga mempelajari seberapa besar arti penting diberikan pada suatu isu atau topik berdasarkan cara media massa memberikan penekanan terhadap isu atau topik tersebut. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Farizal Wahid. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Dua asumsi dasar yang paling mendasari penelitian tentang penentuan agenda. Pertama, masyarakat pers dan mass tidak mencerminkan kenyataan. Mereka menyaring dan membentuk isu. Konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu-isu lain. Kedua, banyak studi-studi menunjukkan bahwa agenda setting oleh media massa dapat terjadi dalam beberapa kondisi. Akan tetapi, kondisi yang berlaku di negara industri dan di negara sedang berkembang mungkin berbeda. Riset tentang agenda setting oleh media di negara-negara dunia ketiga masih perlu dilakukan karena kebanyakan studi tentang agenda setting yang ada telah dilakukan di Eropa dan di Amerika Serikat. Dimensi teori agenda setting. Teori agenda setting memiliki tiga dimensi utama yang dikemukakan oleh Manhattan, Severin, dan Tankard Jr. 1992. Yang pertama, agenda media. Di dalam agenda media terbagi menjadi tiga, yaitu visibility atau visibilitas, jumlah dan tingkat menonjolnya berita. Kemudian, audience silence atau tingkat menonjol bagi khalayak, relevansi isi berita dengan kebutuhan khalayak. Kemudian yang ketiga, valence atau valensi, menyenangkan atau tidak menyenangkan cara pemberitaan bagi suatu peristiwa. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya Dimas Mulyanta Wibowo akan menjelaskan di bagian agenda publik dan agenda kebijakan.
Untuk yang pertama, di dalam agenda publik itu terdapat 3 poin, bisa disimak kawan-kawan ada di atas. Yang pertama itu adalah keakraban, yang kedua penonjolan pribadi, yang ketiga kesenangan. Itu di dalam agenda publik. Sedangkan di dalam agenda kebijakan juga mempunyai 3 poin. Yang pertama itu dukungan atau support, yang kedua kemungkinan kegiatan yang akan terjadi, yang ketiga adalah kebebasan untuk bertindak. Jadi untuk kawan-kawan agar lebih mudah dipahami, kita contohkan saja ada seseorang yang mengupload video dengan niatan untuk menghibur dan menjadikan edukasi untuk masyarakat. Tetapi si pengupload ini itu ditahan dan dituntut karena dianggap melakukan sebuah pelanggaran undang-undang informasi. Jadi kita realisasikan terhadap poin-poin tadi. Yang pertama, untuk agenda publik di bidang maksudnya di poin pertama keakraban. Kenapa bisa masuk? Karena begitu beritanya diekspos, maka itu akan viral dan tentunya dia akan menjadi familiar atau kata lain dari keakraban. Yang kedua, penonjolan pribadi, yaitu menimbulkan simpati masyarakat. Nah, jadi untuk orang-orang yang melihat berita tersebut, maka penonjolan dari pribadinya tuh ada. Apakah dia bersimpati atau dia malah tidak suka. Yang ketiga itu kesenangan. Kesenangan itu adalah pro kontra yang dihasilkan daripada berita tersebut. Nah, itulah penonjolan pribadi tadi, apakah dia ikut pro atau dia kontra terhadap si pengupload video. Itu untuk bagian agenda publik. Yang kedua, untuk agenda kebijakan. Yang pertama itu, poin pertama adalah dukungan atau support. Nah, jadi di saat yang bersamaan sedang dilakukan pencalonan presiden pada saat itu, misal contoh ya, dan beberapa calon tersebut itu bersimpati terhadap kasus tersebut. Nah, itu yang pertama, dukungan atau support dari calon presiden tadi, misalkan. Yang kedua, kemungkinan kegiatan. Jadi kemungkinannya yang kedua, banyak tokoh penting yang mengunjungi dan memberi komentar terhadap kasus tersebut yang sedang viral tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kebebasan bertindak atau nilai kegiatan yang mungkin dilakukan oleh pemerintah. Nah, jadi alhasil yang terakhir tersangka itu dibebaskan dan persidangannya pun dilakukan relatif cepat karena mendapat banyak support dan tentunya ada kebebasan bertindak dari orang ternama di daerah tersebut. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dan sampai jumpa. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Rama Palapoli. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelemahan teori agenda setting. Sekarang sentral yang pernah terjadi, beritanya tidak menjadi topik utama di semua media massa. Hanya beberapa media massa saja yang menjadikan headline. Itu terjadi karena tidak sesuai dengan selera publik. Disinilah kelemahan dari teori agenda setting. Ketika mulai masuk ke selera publik, maka teori yang relevan untuk melihatnya adalah uses dan gratification. Teori ini mempertimbangkan apa yang dilakukan orang pada media, yaitu menggunakan media untuk memuas kebutuhannya. Bernard C. Cohen 1963 mengatakan bahwa pers mungkin tidak berhasil banyak pada saat menceritakan orang-orang yang berpikir, tetapi berhasil mengalihkan para pemirsa dalam berpikir tentang apa. Ini termasuk dalam kelebihan dari teori agenda setting. Sementara yang lainnya adalah memiliki asumsi bahwa suatu berita yang mudah dipahami dan mudah untuk diuji. Dari kelemahan dan kelebihan yang dimiliki teori agenda setting, tentu ada saja dampak negatif dan positifnya. Terima kasih.